Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin menyuarakan hati tentang kegalauan program Gubernur Jatim tangguh. Ya, sekarang Jatim bangkit. Sampai diikuti Malang bangkit. Terus ada juga PSBB, ada juga PPKM, ada juga satgas sampai tingkat desa. Ya. Ada nggak sih ketentuannya? Ya. Misalkan satgas tingkat desa, minimal desa itu harus punya yang namanya termogan tuh minimal berapa. Ya. Terus misalkan hand sanitizer ini yang harus dimiliki itu ketersediaannya itu berapa. Ya. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini jelas memang kita sekarang betul-betul diuji. Ya. Betul-betul diuji. Ya. Tapi bukan berarti kita sebagai masyarakat yang ada kepala desa, lurah, bupati, camat, ya itu ya jadi tempat kita mengadu, ya tempat kita protes, ya. Bagaimana terkait dengan COVID ini, khususnya para pelaku usaha, ya UKM, ya. Jadi jangan dengan adanya PPKM, ya ini justru membuat masyarakat semakin takut berkegiatan. Nah ini kami salut dengan adanya himbauan dari Kapolri. Wah kali ini saya salut dengan jajaran kepolisian, dengan Kapolri yang baru ini. Ya, beliaunya peka. Ya. Bagaimana di era pandemi COVID ini UKM ini berinovasi. Ya. Jangan sampai seolah-olah wis mati suri semuanya ini. Semuanya harus jaga jarak. Waduh sini, darah. Ya. Sehingga masyarakat ini nggak jelas. Mau begini salah, mau begitu salah. Mau begini takut, begitu takut. Ya. Makanya dengan programnya Bu Kofifa ini, ya Jatim tangguh, harusnya diikuti juga dengan UKM tangguh diprogramkan, pemuda tangguh diprogramkan. Ya. Begitu juga dengan adanya sekarang ada istilah Jatim bangkit. Nah, ini lagi. Ya. Pemudanya harus bangkit. Ya. Ekonomi juga harus bangkit. Jangan hanya semata-mata ini hanya untuk menangani COVID, tapi dampak dari COVID nggak ada yang memberikan sebuah solusi. Contoh misalnya pasar, ya pasar minggu yang selalu diadakan di setiap lokasi, yang itu sudah jelas-jelas itu sebagai media, ya masyarakat untuk berinteraksi, untuk bertransaksi, ya. Kan bisa diberlakukan dengan protapnya. Ya. Paling enggak pelaksanaan kegiatan misalkan harus ada 2 pintu misalnya. Pintu masuk sama pintu keluar. Ya. Terus harus pakai apa nih namanya? Termogan. Ya. Satgas desa minimal harus menyediakan dong termogan itu. Minimal dari pemerintah ada ketentuan minimal desa harus punya 10 termogan. Karena anggarannya cukup besar COVID ini. Masa kita mau pinjam termogan ke desa, kadang-kadang dia apanya, aduh Pak cuma 3, cuma 2, cuma 3 rusak lagi.
Nah yang begini-begini tadi, saya kadang-kadang galau banget saya. Saya kemarin ke kolam pemancingan, gak boleh melakukan kegiatan, ya, basar, ya, dihentikan, ya. Waduh. Jadi mestinya dengan PPKM ini, ya, terus apalagi dengan adanya pos-pos pos-pos COVID ini yang saya mencermati kayaknya pos COVID ini setiap RT ada tulisannya pos COVID, ya. Masa sih sampai hari ini, ya, masih ada kegiatan yang hanya gugur kewajiban. Ya. Posko COVID ditempel-tempel di tembok, di rumahnya orang yang gak jelas dan lain sebagainya. Masanya gitu, hanya difungsikan sebagai itu. Ya. Saya kira dari data yang ada, nggak tahu yang punya ini kepolisian atau mungkin dari pemerintah kabupaten, ya, keberadaan posko-posko COVID yang ada di setiap RT RW ini saya kira banyak. Bagaimana kalau program bangkit, program tangguh tadi, ya. Jadi posko-posko itu jangan hanya dipakai remi melean yang tanpa guna. Buat di situ sebagai pusat infobis. Ya, bangun sistem informasi. Ya. Jadi biar UKM ini ada nafasnya. Oh, berarti sekarang posko COVID itu sebagai pusat info tentang UKM. Nah, seperti itu. Makanya saya terkadang di saat saya punya program 1 RT 1 pemuda cerdas misalkan, ya, itu kan upaya kami untuk apa? Menyiapkan SDM, ya, dengan adanya penempelan banner-banner di setiap RT. No, coba kalau misalkan program saya dijalankan, saya pastikan banner itu juga ada anggarannya loh itu, ya, pasti ada anggarannya. Coba dengan adanya program saya misalkan dijalankan 1 RT 1 pemuda cerdas, ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka ketersediaan SDM. Ya. Untuk mengimplementasikan opo sih tangguh, opo iku bangkit. Ya. Disitulah kegalauan saya, ya. Saya sudah hampir 12 tahun saya. Bahwa ketersediaan SDM ini harus menurut saya, ya, karena dengan banyaknya program dari berbagai dinas, begitu juga di saat ada masalah yang seperti sekarang ini. Di saat ketersediaan SDM sudah ada, itu kan gampangannya pemerintah di saat misalkan mau menyampaikan himbauan-himbauannya itu bisa tersampaikan hingga sampai tingkat RT, ya. Misalkan pemerintah mengharapkan bagaimana kalau posko-posko COVID tadi difungsikan sebagai pusat informasi bisnis atau sebagai pasar info atau apa, ya. Kan dengan adanya WA, dengan adanya Facebook, YouTube, Instagram itu kan bisa. Makanya program saya melalui WA dulu. Misalkan WA 1 admin diinfokan kepada warga. Kenapa kita pakai 1 admin? Jadi kita mendesain info yang bisa dipertanggungjawabkan tuh di mana? Siapa yang ngelola? Oh, ternyata yang mengelola Karang Taruna, yang mengelola sistem informasi 1 pintu, ya. Sehingga apa yang diinformasikan itu menjadi sesuatu keniscayaan. Contoh misalkan, bagi warga masyarakat yang punya usaha, mau gorengan, mau sayur mateng, mau apa segala macam, informasikan ke Karang Taruna. Nanti akan diinformasikan ke semua posko. Posko sebagai pusat info pelaku usaha masyarakat misalnya.
Di saat ketersediaan SDM itu sudah ada, ya pastinya program ini cepat direspon oleh masyarakat, dan para pelaku usaha tadi merasa bisa smart walaupun dalam kondisi COVID. Enggak seperti sekarang ini, mau basar takut, mau adakan kegiatan takut, ya. Enggak ada kejelasan harus bagaimana, orang punya hajat takut. Ya. Nah, inilah besar harapan kami ya, dengan luar biasanya Bapak Kapolri tadi yang mengharapkan di era pandemik ini bagaimana UKM ini berinovasi. Berikan ruang untuk berinovasi. Berinovasi dengan cara yang bagaimana? Ya. Misalkan dengan basar, ya. Kita kasih jarak. Ya, kita kasih jarak. Ya, basar setiap desa yang dilakukan, kita siapkan misalkan termogan dari Satgas Desa. Dan pakai masker harus. Cuci tangan harus. Masyarakat mau, men. Ya. Itu namanya protap. Basar tetap bisa dilaksanakan. Jadi masyarakat jangan dibiarkan galau, bingung. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, saya sebagai jurnalis warga ya. Saya sebagai jurnalis warga itu merasa apa ya? Galau banget gitu loh. Di saat saya turun ke warga, keluarnya warga ini saya tampung. Ya bisa saya melalui medsos ini. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga para pejabat bisa mendengar ya. Semoga para pejabat itu tidak tertutup hatinya ya, tidak buta tuli mata hatinya, tidak. Semoga punya kepekaan. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.